Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sarino Fitriani Dan saya Fahira Indonesia. Di sini kami akan memaparkan materi dari mata kuliah akuntansi pemerintahan yang berjudul Akuntansi Investasi atau PSAP nomor 6. Nah, yang pertama ada definisi investasi. Definisi investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada bentuk investasi. Nah, yang pertama yaitu deposito, yang kedua sertifikat Bank Indonesia, yang ketiga surat utang dan obligasi BUMN atau BUMD, yang keempat penyertaan pada BUMN atau BUMD, serta penyertaan pada badan usaha lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi investasi. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Investasi yang dapat dicairkan segera atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara, yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Nah, ada investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dilakukan untuk mempersiapkan dana pensiun di masa yang akan datang. Lalu ada ciri-ciri dari investasi jangka pendek. Yang pertama, diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Yang kedua, ditujukan dalam rangka manajemen kas. Yang ketiga, beresiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Nah, selanjutnya ada contoh dari investasi jangka pendek, yaitu seperti deposito berjangka waktu 3 atau 12 bulan, pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, serta pembelian sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya ada investasi jangka panjang yang dibagi menjadi dua, yaitu investasi non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen ialah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Contohnya seperti pinjaman yang diberikan kepada perusahaan negara atau daerah ataupun pihak lainnya, pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, serta investasi non-permanen lainnya. Nah, selanjutnya ada investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya, penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara dan daerah. Yang kedua, ada penyertaan pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya, dan investasi permanen lainnya. Selanjutnya ada pengakuan investasi. Investasi dapat diakui apabila memenuhi salah satu kriteria seperti kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat lainnya atau jasa potensial di masa yang akan datang, atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, serta nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Lalu ada pengukuran investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek yang tidak diketahui biaya perolehannya dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya. Selanjutnya, pengukuran investasi non-permanen, yaitu investasi non-permanen misalnya RPD dan RDI sebesar nominal pinjaman yang diberikan. Investasi non-permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar nilai pembangunan termasuk biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Investasi permanen menggunakan metode biaya dan metode ekuitas. Sedangkan investasi non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode penilaian investasi permanen yang dimana berasal dari kepemilikan kurang dari 20%, yang dimana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap metode ekuitas dan metode biaya. Pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari PMP yang pencatatannya menggunakan metode biaya, yaitu dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Lalu menggunakan metode ekuitas dicatat sebagai pendapatan sekaligus pengurangan nilai investasi pemerintah.
Hasil investasi berupa dividen saham atau cash dividend yang diperoleh dari PMV dan pencatatannya menggunakan yang pertama metode biaya dicatat sebagai penambahan jumlah investasi dan yang kedua metode ekuitas yang dimana tidak ada pencatatan karena penanaman jumlah investasi sudah dicatat pada saat diumumkannya laba. Lalu ada pelepasan dan pemindahan investasi. Selisih dari pelepasan investasi tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian oleh pemerintah. Pelepasan sebagian investasi tertentu dinilai menggunakan nilai rata-rata. Nah, yang terakhir ada pengungkapan. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi, jenis-jenis investasi, perubahan harga pasar investasi, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, serta perubahan pos investasi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari akuntansi investasi ini adalah akuntansi investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Metode penilaian dalam investasi ada metode biaya dan ekuitas, serta metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.